Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi kita di perkuliahan metode elemen hingga. Kali ini pada pertemuan ke-12 dengan topik kita adalah analisis metode elemen hingga untuk kasus perpindahan panas. Perkuliahan ini merupakan kelanjutan dari perkuliahan sebelumnya, ya, yaitu pada topik analisa struktur. Jadi dalam penyusunan matriks persamaan matriks kekakuan globalnya itu sama. Jadi saya tidak akan mengulangi lagi bagaimana teknik penyusunannya. Tapi saya akan melanjutkan bagaimana menganalisis kasus perpindahan panas dengan menggunakan prinsip metode elemen hingga. Baik, mari kita mulai perkuliahan kita hari ini. Baik, dasar-dasar perhitungan metode elemen hingga ya untuk kasus perpindahan panas. Nah, konsep dasarnya adalah, apabila ada sebuah batang seperti ini ya, kemudian dia mengalami suhu ya, mengalami atau dikenai perubahan suhu, maka pada konsep dasar perpindahan panas ya, konsep dasar metode elemen hingga untuk perpindahan panas itu persamaan matriks K-nya itu dibedakan atas dua ya, secara dasar. Tingkat lanjut lagi nanti lain lagi cerita. Nah, pertama adalah elemen body atau batang ya. Dan kemudian elemen ujung, di mana kita membatasi pembahasan kita hanya pada dua jenis mode perpindahan panas, yaitu perpindahan panas konduksi, yaitu perpindahan panas terjadi pada batang ya, pada benda, pada zat padat, dan satu lagi konveksi yang terjadi pada fluida. Demikian juga untuk di daerah ujungnya juga ya. Ada konduksi dan ada juga konveksi. Nah, persamaan untuk batang ya, persamaan konduksi, perpindahan panas konduksi untuk batang itu dirumuskan dengan KC sama dengan AKXX per L dikali matriks 1 minus 1 minus 1, 1. Kemudian apabila ada konveksi, ya, bila ada dipengaruhi konveksi, maka persamaan K-nya atau kekakuannya adalah KH sama dengan HPL per 6 dikali matriks 2, 1, 1, 2. Ya. A adalah luas penampang dari benda yang mengalami pemanasan. IXX adalah koefisien perpindahan panas konduksi. H adalah koefisien perpindahan panas konveksi. P adalah perimeter atau keliling dari daerah yang mengalami pemanasan, ya, area yang mengalami pemanasan, jadi kelilingnya. Sementara L adalah panjang elemennya. Nah, untuk daerah ujung, untuk konduksinya, untuk kondisi konduksi itu sama rumusnya dengan di body, tetapi untuk di ujung untuk konveksi, apabila mengalami konveksi, ya, maka rumusnya akan berbeda, ya, yaitu H kali A dikali matriks 0, 0, 0, 1. Ya. Nah, kemudian nanti ini akan dijumlahkan, ya. Nah, ini dia. Jadi KXX adalah koefisien perpindahan panas konduksi dengan satuan watt per meter derajat Celcius atau Kelvin ya. Kemudian H adalah koefisien perpindahan panas konveksi ya dengan satuan watt per meter bujur sangkar derajat Celcius atau Kelvin. Nah, maka kemudian itu tadi untuk K ya.
untuk K. Nah, untuk matriks F atau kalau di analisa struktur kita bilang dengan matriks gaya eksternal. Nah, kalau di di pembunuhan panas kita sebut dengan matriks sumber panas F ya. F ini sebagai sumber panas. Nah, untuk elemen batang ya, apabila batang itu diberikan sumber panas, maka rumusnya seperti ini ya. Jadi ditambah ya QAL, Q ini, nah ini Q ini adalah energi thermal, yang satunya dalam watt atau kalori atau BTU. Kemudian Q ini adalah flux thermal, kemudian H ini adalah koefisien konveksi. Ya, ini dalam prakteknya ketiga-tiga ini kadang-kadang jarang sekaligus muncul ya. Biasanya salah satu aja, misalnya hanya konveksi saja yang muncul, atau energi thermal saja yang ada. Nah, P tadi udah tahu ya, keliling permukaan dan L panjang elemen. Nah, sementara untuk daerah ujungnya, ya, ujungnya itu rumusnya berbeda lagi. Ya. Nah, sumber panas untuk daerah ujung itu rumusnya adalah H kali T lingkungan. Ya, T lingkungan. Baru dikali luas penampang, atau A. Dikali matriks 0, 1. Jadi, kalau konveksi biasanya dia mengalami atau memiliki apa ya, suhu lingkungan, suhu lingkungan. Baik. Nah, baru kemudian bagaimana cara menyusunnya? Nah, menyusun seperti ini. Kalau untuk matriks K, maka matriks yang tadi ya antara konduksi dan konveksi dijumlahkan. Ya, dijumlahkan. Jadi ini dia ya. Untuk di bagian batang, ini konduksi, ini konveksi. Maka dijumlahkan. Baru kemudian dimasukkan ke matriks K. Nah, untuk elemen ujung demikian juga ya, ya konduksi ditambah konveksi ujung. Ya, ujung baru ditambahkan, baru dimasukkan ke matriks K ini. Nah, demikian juga untuk force, untuk sumber panas tadi. Ya, jadi sumber panas ya kalau ada di batangnya, di batang atau di nodalnya itu sumber panas, maka dimasukkan nilai ini. Kalau nggak ada ya 0. Untuk di ujung, ya untuk di ujung force-nya, maka rumusnya menggunakan rumus yang ini. Nah, jadi perbedaan yang mendasar antara analisis struktur dan analisis pemilihan panas dalam koridor metode elemen hingga ya, dalam ilmu metode hingga itu adalah pertama, biasanya pada analisis struktur nilai gaya eksternal ya itu diketahui. Jadi misalnya ada gaya tarik sebesar 200 Newton, atau ada beban tekan sekitar 500 Newton dan sebagainya, itu sebagai gaya eksternal itu diketahui. Nah, tetapi perpindahan belum diketahui biasanya kalau di analisis struktur. Itu yang justru dicari. Nah, sementara kebalikannya untuk perpindahan panas, biasanya suhu pada masing-masing nodal diketahui duluan. Ya. Baru kemudian yang dicari adalah ya dicari sebenarnya perubahan suhu juga, perubahan suhu juga ya. Tetapi nanti berimbas atau ada efeknya terhadap sumber panas. Oke, yang kedua, nilai K dari matriks kekakuan ya untuk analisis struktur itu hanya dipengaruhi oleh sifat fisik dan mekanik bahan. Dalam hal ini adalah A, luas penampang, E, modulus elastisitas, dan L, panjang elemen. Sedangkan pada analisis perpindahan panas, nilai K dipengaruhi oleh koefisien perpindahan panas, kondisi konduksi, konveksi, ataupun radiasi. Nah, dalam perkuliahan ini kita hanya membatasi pada mode perpindahan panas, konduksi, dan konveksi saja. Sementara radiasi tidak kita bahas di sini. Yang ketiga, pada
Analisa struktur itu nilai K-nya, ya, rumusnya terutama itu sama di sepanjang batang. Jadi mulai ujung batang, pangkal batang hingga ujung batang itu sama. Sementara kalau untuk perpindahan panas, nilai K-nya dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Sepertinya adanya konveksi, ya, radiasi, dan sebagainya. Nah, ini hanya sekedar informasi aja, informasi tambahan ya, tentang koefisien perpindahan panas, konduksi, dan konveksi. Ya, konduksi ya terjadi pada benda padat, aluminium. Kalau kita gunakan yang British, kita yang gunakan metrik 202 ini watt per meter Celcius. Baja untuk aluminium, yang untuk baja 35 watt meter Celcius, dan seterusnya. Sementara untuk konveksi, untuk udara biasa, konveksinya di antara 5 sampai 25 watt per meter Celcius, dan seterusnya. Baik, untuk lebih memahami teori yang telah saya jelaskan tadi, maka kita akan melakukan latihan, ya, perhitungan berdasarkan contoh berikut ini. Baik, ada sebuah batang silinder, ya, berdiameter 50 mm, kemudian diisolasi. Jadi tanda ini, kalau diberikan tanda ini berarti tandanya diisolasi. Apa arti diisolasi? Kalau tanda diisolasi berarti tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Jadi tidak terjadi perpindahan panas di sini. Ya. Nah, diisolasi pada seluruh batangnya, tetapi di ujungnya dilepas seperti ini. Ya. Nah, pada pangkal batang itu terdapat suhu T1 sebesar 200 derajat Celcius. Kemudian dia melintasi batang dengan koefisien konduksinya adalah 0,5 watt per meter derajat Celcius. Panjang batang 2.500 mm. Kemudian di tempat terbuka atau di ujung terbuka ini terdapat konduksi dengan suhu lingkungan 30 derajat Celcius dan koefisien perpindahan konveksinya 20 watt per meter derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah berapakah perubahan suhu yang terjadi pada sepanjang batang ini apabila batang ini dibagi atas 5 elemen yang sama panjang. Artinya L-nya ini adalah 2.500 dibagi 5, ya, jadi 500 mm per elemen. Baik, mari kita sama-sama selesaikan kasus contoh ini. Nah, sebelum kita memulai, maka langkah awal yang pertama yang kita lakukan adalah menyamakan satuan dulu. Ya. Jadi kalau satuannya berbeda, ini nanti hasilnya akan salah, ya, akan salah. Ya. Nah, baik, kita lihat KXX-nya adalah dalam satuan watt per meter derajat Celcius dan H-nya adalah dalam watt per meter bujur sangka derajat Celcius. Kalau kita lihat di sini dia sama satuannya, ya. Walaupun ada yang kuadrat, itu nggak ada masalah, ya. Tapi tetap meter. Tetapi yang berbeda apa? Diameter. Diameter di sini dalam milimeter. Nah, maka kita harus ubah dia ke dalam meter sehingga satuannya sama. Sehingga kalau kita ubah dalam meter, 50 dibagi 1000 dapatnya 0,05 meter. Sehingga luas penampangnya menjadi, kita gunakan rumus luas lingkaran, ya, karena bentuk silinder, 1/4 V kali D kuadrat, maka kita dapat luasnya ada 0,002 meter bujur sangkar. Nah, selanjutnya kita lakukan analogi pegas. Nah, kita analogikan. Jadi kita buat 5 elemen seperti ini dan 6 nodal. Berarti kita akan membentuk matrik, persamaan matrik 6 kali 6. Nah, kemudian kita bubuhkan sumber-sumber panas yang ada, ya. Jadi di nodal 1 ada T1 200 Celcius. Kemudian
koefisien konduktivitas batang sama ya untuk setiap elemen, yaitu 0,85 watt per meter derajat Celcius. Nah, kemudian di ujung terbuka atau di nodal 6 ada konveksi dengan suhu lingkungan 30 derajat Celcius dan perpindahan konveksinya 20 watt per meter bujur derajat Celcius. Nah, maka untuk batang yang mengalami konduksi, kita gunakan rumus ini, ya, rumus yang telah saya jelaskan tadi. K-nya adalah A dikali KXX per L dikali matriks 1 minus 1 minus 1, 1. Nah, maka ini, ya, A-nya tadi 0,2 ya, sudah saya jelaskan tadi, 0,002, kemudian KX-nya 0,85 dan L-nya 0,5 ya, karena 500 bagi 1000 ya, 0,5. Sehingga kita peroleh ini dia ya. Kita tandai. Kemudian di ujung ada konveksi, maka ke ujungnya adalah ini dia. Ya. H 20 dikali A-nya tadi 0,002. Maka kita peroleh ini. Nah, maka pada elemen 5 ya, pada elemen 5 K elemen 5, karena kita nyusun nanti berdasarkan elemen. Ya, jadi K elemen 5 nih ya, K elemen 5 adalah ini ya, konduksi ditambah ujung konveksi. Tambah ujung konveksi ini ya. Oh, sorry. Nah, ini. Jadi konduksi ditambah konveksi ujung, maka ini dia. Maka inilah nanti yang akan kita susun ya. Matriks elemen K5-nya. Baik, maka susunan matriks kekakuannya adalah ini dia ya. Jadi cara menyusunnya sudah saya ajarkan waktu topik analisis struktur ya. Jadi nggak perlu saya ulangi lagi. Jadi kita susun berdasarkan elemen dan ini di ujungnya ya, di ujungnya. Nah, selanjutnya apa langsung kita proses, langsung kita gunakan analisis Gauss-Jordan? Ya, tidak, masih ada yang mesti kita kerjakan lagi, yaitu force-nya, ya, force-nya atau sumber panasnya. Nah, berdasarkan soal pada nodal 1, 2 sampai 5 itu tidak terdapat sumber panas. Sehingga bernilai sumber F-nya bernilai 0. Tetapi pada ujung nodal 6, itu terdapat ini konveksi. Sehingga F-nya ya, F ujungnya itu adalah H dikali T lingkungan dikali A ya, HTA. Baru dikali matriks 0, 1. Ya. Jadi dapatlah untuk ujungnya 0,178. Sehingga kita peroleh susunan matriks sumber panasnya dari mulai nodal 1 sampai 06 adalah 000 hingga 1,178. Nah, maka kita dapat susunan persamaan matriks tekanan globalnya keseluruhan adalah ini dia. Ini dia. Nah, baik. Selanjutnya kondisi batas. Ya. Nah, pada kondisi batas, pada nodal 1 diketahui ada suhu 200 derajat Celcius. Nah, maka apabila kita kembali ke persamaan yang tadi, persamaan matriks tekanan global tadi, maka harusnya di T1, jadi T1, itu nilai force-nya menjadi 200. Ya, 200. Dan yang lain, ya, kecuali baris 1 kolom 1, yang lainnya 0. Kenapa? Nah, kalau kita kembali ke tadi ya, nah, perkalian matriks itu kan perkalian antara baris dan kolom. Gitu. Jadi baris 1 dikali kolom ini, baris 2 dikali ini, ya, baris 1 dikali T1, baris 2 dikali T2 dan seterusnya. Sementara T1 sudah diketahui yaitu 200. Jadi agar nilainya benar, nilai T1 maka
ini semua kita nolkan, ini tinggal jadi 1, sehingga 1 dikali T1 sama dengan 200. Jadi pas, nilai benar. Nilai benar. Nah, maka setiap persamaan ya, ini terdiri dari 6 persamaan linear ya. Setiap persamaan linear yang mengandung nilai T1 maka harus dikalikan dengan 200. Jadi contoh adalah ini. Pada persamaan kedua, ini nilai ini minus 0,00334 nih dikali ke T1 nih kan. Ini kali T1. Maka berarti minus ini dikali dengan 200. Nah, maka ini sudah memiliki nilai deh. Sementara T2 dan T3 itu yang akan kita cari. Tinggal kita ambil. Baik. Nah, sekarang ini adalah perhitungan untuk baris 2 tadi. Nah, sekarang saya akan tunjukkan di Excel-nya. Ya, saya akan tunjukkan di Excel-nya. Nah, baik. Ini dia. Ya. Jadi, baris 1, kita langsung aja sini. 1 dah. Ya. Minus ini 0. Akhirnya kita copy saja. Sampai kemari 0. Ya. Nah, baru di sini tetap T1. Ini kita copy saja. Nah, di sini 200. Nah, untuk T2 sekarang kita pindahkan kemari aja biar lebih paham ya. Jadi untuk T2 ya. Ini sorry bukan T2, untuk persamaan kedua minus 0,0033 dikali T1. T1 ya. Kali T1 gitu. Kemudian ditambah ini saya jabarkan dulu persamaannya ya. Persamaannya. Kemudian ini baris 2 kolom 2 dikali dengan T2. Oke, ditambah. Kemudian baris 2 kolom 3. Ya. Kali T3. Setelah itu habis ya, karena kan kali 0 semua ya kan. 0 kali T4, 0 ya kan. 0 kali T5, 0. Dan 0 kali T6, 0. Oke, yang ada ini aja. Sama dengan 0, kan ini 0. Sama dengan 0 ya, berarti sama dengan 0. Sorry. Sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, karena T1 tadi sudah ada, ya, maka T1 200 ya, maka ini dikali 200. Nah, itu dia. Sementara ini sama saja, ya. Sama aja. Oke. Itu nggak ada perubahan. Nah, karena ini sudah nilai, maka ya, karena ini sudah ada nilainya, maka ini bisa kita pindahkan ke ruas kanan. Sementara ini belum ada T2 dan T3 kita belum ditentukan, belum bisa dapat, kita harus cari dulu. Nah, maka dia pindah ruas, ya, pindah ruas. Jadi ini tetap akan tetapi ini berubah deh. Jadi karena pindah ruas ya, maka dari negatif berubah jadi positif. Kita kali negatif lagi. Kali minus 1. Nah, itu dia. Jadi persamaan 2 atau baris 2 itu berubah menjadi T1-nya 0, T2-nya tetap dan T3 tetap. Kita copy ini. Mari. Nah, kemudian untuk sumber panasnya menjadi ini. Ya. Nah, itu dia. Kita ambil lihat di angka belakang koma. Nah, tuh. Yang lainnya nggak perlu, kenapa? Karena nilainya 0 nih. 0 dikali T1 ya 0. Gitu. Maka ini tinggal kita copy aja yang lainnya. Dari mulai baris 3,
dan terusnya kita copy. Ya, dan ini juga dari force-nya kita copy. Nah, ini bisa kita copy. Ya. Cantik ya gitu ya. Walaupun nanti sebenarnya nggak diperlukan juga. Nah, inilah persamaan akhir ya dari dari persamaan tekanan global tadi. Nah, selanjutnya baru kita bisa eliminasi Gauss-Jordan untuk mendapatkan perubahan suhu yang terjadi pada T2, T3, T4, T5, dan T6. Oke, baik. Kita kembali ke slide tadi. Nah, ini dia ya. Jadi ini sudah dijelaskan tadi, kita lanjut. Ya, ini dia. Jadi terbentuk ini. Terbentuk. Nah, ya dari mana datangnya ini, tadi sudah saya jelaskan ya. Jelaskan. Adalah perubahan ini. Perubahan persamaan ini akibat T1, diketahui ya, akibat kondisi batas tadi. Nah, sudah jadi ya. Oke, sebelum dapat ini hasilnya dapat ya. Tapi sebelumnya kita eliminasi Gauss-Jordan dulu gitu ya. Jordan dulu. Nah, kalau kalian berhasil eliminasi Gauss-Jordan-nya, ya maka dapatnya ini kira-kira seperti ini gitu ya. Nah, baik, saya akan tunjukkan bagaimana melakukan analisis perhitungan dengan Gauss-Jordan ya. Nah, ini. Nah, ini bisa kalian hitung seluruhan bisa. Ya, dari sini kalian bisa. Atau cukup yang ini matrik 5x5 ini boleh. Jadi kita ambil aja matrik 5x5-nya ya. Dan kita copy kemari. Nah, baru kemudian kita dekati seperti biasa ya, kita dekatin force-nya tapi dari yang baris kedua ya, jangan baris pertama. Baru kita copy ke bawah. Nah, selanjutnya kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan ya kan. Kita bagi dia. Kemudian copy kemari. Kemudian kita eliminasi dia yang ini. Pivot ya, pivot ditahan di baris. Kemudian kali ini ditahan di kolom. Baru di copy semua. Oke, rumusnya sekali jalan. Nah, terakhir baris kelima ya. Kita jadikan satu. Kemudian kita eliminasi. Baru selesai semua, tarik kiri, tarik kanan. Nah, itu dia. Jadi dapatlah perubahan suhu yang terjadi ya. Oke, jadi kita bisa tulis ulang di sini T1 dapat 200, T2 baru kita copy sampai T6. Nah, 1200 saja baru ini kita copy. Oke, baik. Nah, sekarang bagaimana kita menginterpretasi hasil tersebut, gitu ya? Itu yang terpenting. Nah, apakah nilai ini sudah mendekati kebenaran? Nah, sekarang kita analisis. T1 200, kemudian di sini suhu lingkungan TS ya, ada TS-nya di sini adalah 30 derajat Celcius. Nah, kita perhatikan bahwasanya perubahan suhu yang terjadi di sini harus di antara 200 dan 30 derajat Celcius. Nah, kita perhatikan sini. T
T2 166, berarti dia lebih kecil dari 200. Kemudian turun lagi 133. Kemudian turun lagi 99 dan seterusnya hingga di T6 32,84. Sehingga kita perhatikan di sini nilainya memiliki keteraturan gitu. Ya, tidak ada nilai yang tiba-tiba melonjak menjadi 400, nggak ada ya. Atau mengecil tiba-tiba minus 50 misalnya, nggak ada. Ini nilainya di antara range 200 dan 30. Nah, apabila kalian mendapatkan hasil seperti ini, maka berarti hasil perhitungan kalian memiliki nilai kebenaran yang baik. Baik, itu ya perhitungan yang mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Oke, baik. Kita akan memulai latihan ya, latihan langsung yang akan saya tunjukkan ke kalian bagaimana cara menyusun analisis perpindahan panas ya dengan metode elemen hingga. Baik, saya akan share apa namanya kasusnya. Jadi ada sebuah batang bentuk penampangnya silinder juga dengan diameter 50 mm juga, tetapi batang itu terdiri dari dua bahan. Bahan pertama dan bahan kedua. Ya. Nah, bahan pertama memiliki nilai konduktivitas 0,5 watt per meter derajat Celcius. Sementara bahan yang kedua itu memiliki konduktivitas 5 watt per meter derajat Celcius. Nah, kemudian panjang batang sama tetap 2500 mm, tetapi bahan pertama itu panjangnya 1500 mm dan bahan kedua 1000 mm. Nah, pada ujung atau pangkal batang pertama ada suhu sebesar 200 derajat Celcius. Dan pada ujung batang kedua ada suhu lingkungan sebesar 30 derajat Celcius dan dengan koefisien konveksi 20 watt per meter bujur sangkar derajat Celcius. Nah, maka kita diminta untuk melakukan analisis terhadap batang-batang ini dan menentukan perubahan suhu yang terjadi sepanjang batang apabila batang dibagi atas 5 elemen sama panjang. Jadi kasusnya mirip. Baik. Ya. Jadi di Excel seperti ini ya. Saya sudah susun tadi ya, T1 200 derajat Celcius, kemudian T lingkungan 30 derajat Celcius, K1 0,85, K2 5, H 20 watt ya per meter bujur sangkar derajat Celcius. Elemennya dibagi 5 ya, 2500 bagi 5 500 mm. Langsung satuannya diubah menjadi meter dibagi 1000 ya, jadi 0,5. Diameternya diubah ke meter juga. Hingga kita dapat A-nya ya, di atas pakai rumus ya. Nah, ini rumus diameter 0,0 sekian-sekian dan kelilingnya juga pakai rumus ini sekian-sekian. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan atau memanfaatkan Microsoft Excel ini ya semaksimal mungkin untuk memudahkan analisis kita. Jadi silahkan ya kalian gunakan kreativitas kalian untuk memanfaatkan Excel ini sehingga bisa memudahkan kalian dalam menganalisis kasus metode Lemminga kasus perpindahan panas ini. Nah, gue contoh. Saya akan membuat analogi pegasnya di sini. Ya, ini contoh. Dan saya gunakan teknik kreativitas sendiri. Nah, karena tadi kalau kita lihat tadi batang pertama itu 1500 dibagi 500 berarti 3 ya. Berarti dia ada 3 elemen. Nah, berarti kita tandai 1 elemen, kemudian 2 elemen, kemudian 3 elemen. Sementara batang 2 ada 1000 bagi 2 ya. 1000 bagi 500 berarti ada 2 elemen. 1 kita ganti warnanya. Itu terserah aja kalian mau bagaimana kalian kreativitas kalian dalam menyelesaikan soal tersebut. Yang penting soal tersebut bisa kalian selesaikan dengan mudah dengan cepat. Nah, nih saya tinggal
tambahkan ini. Serah. Saya hanya membuka wawasan ke kalian ya, supaya kalian bisa terbuka wawasannya dan bisa berimprovisasi gitu ya. Baik, nodal 1 di sini adalah kolom elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4 dan elemen 5. Ya. Kemudian di sini ada nodal 2, nodal 3, nodal 4, nodal 5 dan nodal 6 ya. Oke, untuk apanya kita tengahkan saja biar enak melihatnya. Nah, kemudian setelah itu di ujung batang 1, di pangkal batang 1 itu ada di sini T1, tertandai aja. Nah, kemudian di sini ada TS, ya lingkungan maksudnya, dan H. Baik. Sementara di sepanjang batang diisolasi. Nah, berarti rumus yang kita gunakan ya kalau untuk sepanjang batang ini sampai dari mulai elemen 1, 2, 3 sampai 4 itu kita gunakan rumus ini. Ya, konduksi. Ya, hanya rumus konduksi. KC sama dengan AK XX per L dikali matriks 1 minus 1 minus 1 1. Sementara konveksi tidak ada. Tidak ada. Nah, maka kita susunlah ya. Nah, saya biasa dari awal saya dengan menggunakan freeze pen ya. Saya freeze pen. Freeze pen tujuannya apa? Supaya nanti analisa bisa sampai ke bawah nih, tapi ini nggak berubah. Tujuannya, ya tujuan analogi pegangan supaya kita tidak lari dari analisis kita. Ya. Jangan kelebihan matriknya atau kelebihan sumber panasnya ya. Nah, jadi sini terkontrol. Oke. Baik, berarti untuk K1, sebentar, ini kita cari dulu persamaan matriks K. Matriks K. K dulu ya kan. Nanti baru sumber panas. Nah, untuk elemen 1, K elemen 1 hanya dipengaruhi oleh konduksi. Ya, konduksi. Jadi K. Nah, jadi A, yang mana A? Ini dia. A dikali K1 dibagi L. Nah, AK XX bagi L. Nah, baru dikali matriks, apa tadi rumusnya? 1 minus 1, 1. Ini dia kan? 1 minus 1, 1. Betul saja. 1 minus 1 minus 1, 1. Sehingga ya matriks untuk elemen 1 adalah, tinggal kali saja. Ini, ini jangan lupa dikunci. Tekan F4 sekali, baru dikali matriksnya. Nah, baru kemudian di copy. Iya, ya. Jadi kalau kita tes, nah, ya AKXX per L dikali ini. Nah, ini untuk matriks 1. Matriks 2 sama, ya, karena nggak ada pengaruhnya, berarti kita tinggal copy saja. Jadi kita buat sini matriks 2 K 2 sama dengan, kita copy aja. Tinggal kita copy ini. Nah, baru copy ke kanan, copy ke atas. Ya. Matriks 3, elemen 3 sama juga. Ya. Sama, karena K-nya sama. Ya. Karena materialnya sama. K, 3, elemen 3,
Nah, berarti kita tinggal copy saja. Copy lagi yang ini. Tapi nanti ketika kita menjumlahkannya tidak sama lagi ya. Nah, baru K4. K4, nah kalau kita gunakan free space, maka dia apa namanya, analogi pegasnya tidak hilang ya kan. Nanti kita tetap terpandu di sini. Ya. K4 tidak lagi, K4 itu dipengaruhi oleh K2 ya kan, K2. Maka K K4 sama dengan, berarti A-nya tetap sama, A kita ambil sini dikali K X1 X2 dibagi L-nya tetap sama. Iya, itu dia. Baru dikali matriks, ini copy saja. Kalau udah pakai Excel kita copy paste aja kan. Sehingga kita peroleh matriks. Ya, ini dikali ini. Ya, dikali. Iya, berarti inilah matriks K4. Nah, sementara K5 itu ada dua, ya. Selain yang sama dengan matriks konduksinya, selain sama dengan elemen 4, juga ada konveksi di sini. Maka kita dua, kita bagi dua dia. Nah, kita tuliskan sini K5 KC, KC K konduksi, KC elemen 5 itu konduksinya. Nah, itu kita copy saja yang punya K4 sama dia. Ya, karena nilai K-nya juga sama. Nah, baru kemudian, nah ini ada KH, ada KH, K konveksi ya, K konveksi. Yaitu rumusnya kita lihat sini. Kalau di ujung K-nya adalah HA, ya. HA dikali 0 matriks 0 0 0 1. Ya, jadi HA. Ya. Baik, maka HA kita ambil H dikali A. HA. Lalu dikali matriks 0 0 0 1. Sehingga kita dapat kali dengan 0. Baru kita copy. Nah, itu dia. Sehingga matriks K untuk elemen 5 adalah penjumlahan dari K konduksi dan K konveksi. Kita jumlahkan. Nah, ini ditambah ini. Nah, baru kita copy. Nah, oke, itu dia. Selesai belum? Ya belum, sejauh karena ini baru persamaan K, ya, persamaan K. Nah, baru kita cari persamaan sumber panasnya. Baru kita cari sini persamaan sumber panasnya. Jadi sumber panas F. Nah, sumber panas F, ya. Nah, kita lihat lagi rumusnya. Kita lihat rumusnya. Nah, kalau sumber panas, ya, kalau dia tidak dipengaruhi oleh ini energi panas, flux panas, atau konveksi, maka nilai 0. Gitu. Sementara kalau di ujung, kalau ada konveksi, maka ini dia HTA kali 0. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini. Sorry. Nah, berarti sumber panas di matriks 1, ya, F elemen 1, ya, itu adalah ya 0. Gitu. 0, 0, 0, 0. Nah, begitu juga untuk sumber panas matrik 2, kita copy saja. Elemen 2, 0, 0, 0.
copy saya semua ya kan. Yang 3 juga sama berarti. Spread, tinggal ganti di 3. Ya, kemudian 4 juga sama. 4. Nah, F5 tidak sama. Kenapa? Karena ada konveksinya. Jadi kita gunakan rumus HT lingkungan kali A, HTA kali matriks 0, 1 ya. Oke. Jadi F5. F5. H kali lingkungan HTA kali luas penampang. Der, sebetulnya kita lihat jangan salah ya, HTA betul ya. Baru kemudian dikali matriks 0, 1. Sehingga kita peroleh, nah kita kali ini 4 dikali ini. Nah, setelah kita dapat, baru kita susunlah ini. Nah, susunlah ini menjadi persamaan matriks kekakuan global, ya kan? Persamaan matriks kekakuan global, global atau G, ya. Nah, susunlah. Di studi biasa saya membuat ini ya, membuat panduan baris dan kolom supaya saya tidak keliru nanti ya. Takutnya kasihkan ternyata matriksnya kelebihan gitu ya. Ingat tadi ada 5 elemen berarti 6 nodal sehingga kita harus membentuk matriks 6 kali 6 ya. Nah, ini. Baik. Kita kasih warna dulu. Oke. Nah, ini hanya baris dan kolom ya. Nah, selanjutnya kita gabungkanlah. Yang mana dia? Nah, ya, ini adalah matriks untuk elemen 1 ya. Nah, baru di ujungnya ini tidak bisa. Ini harus K1 ditambah, ya itu dia. Nah, ini di sini adalah penjumlahan ya. Ini sudah saya jelaskan ketika kita belajar struktur ya. Sementara yang ini kita copy saja secara cepat, tap. Nah, baru kemudian ujung yang kedua ditambahkan dengan pangkal K3. Bread. Baru kemudian ini K3. Kita copy. Baru ujung yang K3 ditambah pangkal K4. Baru ini K4. Tinggal copy saja. Nah, baru yang terakhir, iya betul, yang terakhir K5. Ya. Ujung K4 ditambah pangkal K5. Ini dia pangkal K5. Kemudian ini K5. Nah, tinggal kita copy. Iya, itu dia. Baru kita kasih 0 di sini, kita copy-nya 0. Itu dia. Jadi dapat matriks K-nya. Baru kita tulis ini T1, T2, kita copy ke bawah. Kemudian sama dengan, nah baru di sini F-nya, ya. Nah, F-nya sini 200. Oh, sebentar. 0 dulu, ya 0 dulu. Ini ikutin ini, ya 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, dia sampai kemarin. Berarti ini 0, 0, 0,
0, 0. Nah, baru ini ambil yang ini. Ujungnya sini. Oke. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian kita melakukan modifikasi karena T1 diketahui. Ya. Sehingga sama nanti yang baru, ini jadi 1, ini 0. Terusnya kita tinggal copy. Ini juga tinggal copy saja. Oke, ini 200. Ya. Nah, 200. Kemudian selanjutnya, berarti yang nilai ini harus kita kali 200 dan dipindahkan ke ruas kanan. Jadi, kita kalikan di sini, ini dikali 200. Nah, itu dia. Kemudian baru pindah ke ruas kanan. Ini dikali minus 1. Supaya pindah ruas kanan supaya berubah ya dari minus ke positif. Ini bisa kita buat 3 angka aja belakang koma biar nggak terlalu berkan. Nah, yang lain berarti udah siap, udah 0. Tinggal kita copy saja ke bawah, 0 semua. Nah, kemudian ini tinggal kita copy ini. Nah, ini kita copy dari T. Ini kok gini sih? T1. Loh, aneh. Nggak ikut ya. Oh, salah saya. T2. Kasihkan nggak lihat-lihat saya. Ah, itu dia harusnya. C. Iya, itu dia. Ini T3, baru kita copy ke bawah. Nah, baru boleh kita rapikan sedikit supaya enak dilihat ya. Nah, ini berarti inilah sinematik kekakuan global akhirnya. Nah, selanjutnya kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan ya. Nah, kalau kalian gunakan Gauss-Jordan ya, kalau saya menggunakan teknik lain yang lebih cepat lagi ya. Jadi saya dapat dengan cara yang lebih cepat dari Gauss-Jordan ya. Dapat jadi ini T2, nah saya susun lagi berarti T1, T1, T2, dan seterusnya sampai T6. T1 pasti 200, pasti ya. Baru T2 ambil dari sini. Nah, itu dia. Ini dia. Ya, jadi sekarang baru kita interpretasi nilai tersebut ya. Nah, kita lihat. Jadi ingat di sini ada TS ya, ada T lingkungan. S itu artinya surrounding ya, surrounding. Surrounding artinya lingkungan, sekitarnya ya. Jadi TS. Nah, itu 30 derajat Celcius nih. Jadi suhu di antara T1 dan TS ini harus di antara 200 dan 30. Jadi kita lihat 150, 100, kemudian turun ke 50 dan akhirnya di 34,22 untuk T6. Nah, berarti kalau memang sudah memiliki keteraturan seperti ini, maka jawaban kita sudah memiliki nilai kebenaran yang lebih baik. Nah, itu ya. Jadi kalau kalian nanti dapat hasil ternyata dapat 1000, nah, itu tidak bisa, berarti salah. Berarti ada hitungan yang salah. Atau dapat 900, ya. Atau dapat malah minus 40, ya. Itu salah, berarti ada perhitungan yang salah. Tapi kalau di antara ini, ya logika aja ya, nggak mungkin sumber panas cuma satu, cuma di T1. Masa tiba-tiba naik, ya gitu. Sementara tidak ada sumber panas lain kan. Nah, itulah kira-kira analisis ininya, ya. Analisis metode elemen hingga untuk kasus gunung panas ya. Nah, jadi terserah ini cara saya ya, cara saya supaya memudahkan, walaupun panjang tapi karena ada analogi pegasnya seperti ini, maka saya nggak akan kehilangan di mana K1, K2 dan seterusnya. Gitu. Sehingga saya gampang menyusun kembali samaan nanti kekakuan globalnya. Baik, demikianlah pembahasan kita
mengenai dasar-dasar analisis perpindahan panas, dasar analisis metode elemen hingga untuk kasus perpindahan panas. Semoga kalian dapat memahaminya, ya, dan bisa mengerjakannya, ya, mengerjakan latihan-latihan yang diberikan. Baik, nanti kalian bisa pelajari lagi dan tetap terus berlatih, karena tanpa berlatih kalian nggak akan mungkin bisa menguasai ilmu ini dengan baik. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.